Selamat malam. Saat dunia mulai sunyi dan sebagian orang memilih untuk memejamkan mata, ada kisah-kisah yang justru terbangun. Kisah yang tidak tercatat, tidak ingin diingat, tapi pernah benar-benar terjadi. Cerita yang mungkin terdengar mustahil, sampai kamu menyadari bukan hanya kamu yang sedang mendengarkan malam ini. Dengarkan dengan lampu redup, jangan sendirian, dan pastikan pintu rumahmu sudah terkunci. Tempat di mana kisah nyata yang terpendam akhirnya berani bersuara. Ini bukan cerita karangan. Ini pengalaman nyata. Dikirim oleh mereka yang pernah melihat, mendengar, dan tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Dengarkan baik-baik. Aku bekerja sebagai satpam di gedung perkantoran tua di pusat kota S. Gedung itu sudah lama kosong di lantai atas. Malam harinya aku sendiri, berkeliling dengan senter dan radio HT. Malam itu aku shift malam. Udara dingin menusuk, dan lift di pojok gedung selalu berbunyi nyik, nyik sendiri. Padahal tidak ada listrik di sana. Saat aku ronda lantai 3, aku mendengar suara langkah pelan di koridor lantai atas. Padahal aku yakin tidak ada orang lain. Aku menoleh. Senterku menyorot dinding kosong. Langkah itu semakin dekat. Tapi suara nafas yang berat terdengar di belakangku. Aku menoleh. Kosong. Aku mencoba menenangkan diri. Tapi kemudian terdengar suara pintu digedor pelan. 1, 2, 3 kali. Aku menatap pintu itu dan melihat bayangan tipis di balik kaca. Tubuh tinggi, kepala miring, seperti menunggu sesuatu. Aku menahan nafas. Tangan memegang senter lebih erat. Bayangan itu perlahan bergerak ke arahku, tanpa menimbulkan suara langkah. Aku ingin lari, tapi kunci HT jatuh dan berderak di lantai. Bayangan itu menoleh, menatapku dengan mata kosong, dingin, tidak bernyawa. Aku berlari ke tangga darurat. Nafasku tercekat. Saat sampai di lantai bawah, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Beberapa malam kemudian, keanehan itu tidak berhenti. Di lantai 3, pintu-pintu selalu terbuka sedikit sendiri. Meski aku yakin sudah mengunci. Lampu darurat berkedip cepat. Dan di ujung koridor terdengar bisikan pelan. Seperti orang menelusuri dinding. Tapi saat aku menoleh, koridor kosong. Suara itu kadang mengikuti langkahku, menyesuaikan ritme kakiku. Kadang aku melihat bayangan tipis melintas di kaca jendela. Tapi ketika aku menatap langsung, tidak ada apapun. Suatu malam, aku merasa senterku ditarik pelan dari tanganku. Tapi ketika aku menoleh, tangan kosong menggantung di udara. Sejak itu, setiap malam, lantai 3 selalu berasa hidup sendiri, dengan langkah dan bisikan yang tidak berasal dari manusia.
seakan ada yang terus menungguku, meneliti gerakanku, dan menunggu aku lengah. Aku tidak pernah lagi merasa aman sendirian di gedung itu. Dan setiap kali angin berdesir di koridor kosong, aku masih mendengar suara langkah yang menempel di belakangku dan bisikan dingin yang memanggil namaku pelan. Cerita ini dikirim dari narasumber. Kalau kamu pernah mengalami kejadian yang sampai sekarang masih membuatmu terbangun di malam hari, jangan simpan sendiri. Kirimkan ceritamu kepada kami akan membacanya. Malam semakin larut, dan cerita kita berhenti di sini. Tapi ingat, tidak semua kisah berakhir ketika suara ini menghilang. Dan ada yang memilih untuk tinggal, menunggu sampai kamu. Jika malam ini mendengar suara aneh, langkah kaki di belakangmu, atau pintu yang tiba-tiba berderit, jangan langsung menoleh. Bisa jadi bukan siapa-siapa. Aku pamit, sampai bertemu di kisah berikutnya. Jika kamu masih berani mendengarkan, selamat malam.